Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi kegiatan jualan aku. Dan kali ini jualannya masih di es teler lagi nih teman-teman. Karena tetangga aku merajuk banget minta dibikin es teler lagi. Jadi ya udah, aku buatin video es teler lagi. Tapi di video kali ini untuk resep kuah creamernya itu berbeda dari resep es teler aku yang sebelumnya. Ini tidak menggunakan susu UHT teman-teman, tapi rasa susunya itu berasa banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk resep detailnya seperti apa, ditonton videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama aku lakuin seperti biasa ya teman-teman. Kalau lagi mau bikin es teler kayak gini, yang pertama di prepare adalah mutiaranya dulu aja. Nah, sambil ngerebus mutiara seperti ini bisa disambi bikin agar-agar yang lain. Karena masak mutiara ini aku menggunakan metode hemat gas, yaitu metode 537. Jangan lupa dikasih pewarna makanan merah sedikit supaya warnanya cantik seperti ini. Kalau sudah matang, jangan lupa juga direndam pakai air dingin atau air es seperti ini ya teman-teman, supaya nanti tidak menempel satu dengan yang lainnya. Ini adalah kunci dari segala kunci supaya mutiaranya itu memisah satu sama lain. Oke, dilanjut kita masukin untuk Nutrijel kelapa 2 bungkus, ini yang kemasan besar, dan aku kasih tambah gula pasir 8 sendok makan dan sejumput garam. Diaduk terlebih dahulu supaya bahan tercampur rata, lalu kita masukin air. Nah, untuk penggunaan airnya di sini aku menggunakan 1400 ml air. Oke, sekarang kita masak terlebih dahulu untuk agar-agarnya ini. Kalau untuk santannya baru kita masukin nanti setelah dia itu sudah hampir mau mendidih. Nah, kalau udah hampir mau mendidih baru dimasukin 2 bungkus santan instan kara. Lalu kita aduk rata terus sampai dia benar-benar mendidih teman-teman. Kenapa sih Mbak kok santannya dimasukin belakangan? Supaya nanti rasanya jauh lebih keluar teman-teman. Oke, kalau udah mateng, udah diilangin uap panasnya atau bisa langsung dituang seperti aku gini. Kalau cetakannya itu menggunakan yang stainless. Jadi berhubung aku pakai yang stainless steel, jadi bisa langsung kita cetak aja. Lanjut, sekarang kita bikin cincaunya. Aku udah siapin Nutrijel cincau 2 bungkus yang kemasan besar, 4 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan kita kasih tambah air. Nah, kasih airnya sedikit demi sedikit ya, supaya larut terlebih dahulu, baru kita tuang air yang selanjutnya. Untuk banyaknya air di sini aku menggunakan 1600 ml air. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa untuk agar-agar plain swallow dan Nutrijel airnya itu berbeda komposisinya, karena dia tuh nanti daya padatnya itu memang berbeda teman-teman. Kalau untuk jelly seperti ini kita usahakan kasih airnya agak banyak sedikit. Oke, seperti biasa ya, dimasak dia sampai benar-benar mendidih seperti ini dan terus sambil diaduk rata. Kalau teman-teman males bikin agar-agarnya, bikin cincaunya, teman-teman bisa pilih jalur ninja atau jalan ninja, beli langsung aja di pasar ada ya teman-teman. Oke, kalau udah matang langsung kita tuang aja dan biarkan dia sampai benar-benar padat, sampai suhu dingin, jangan dimasukin ke dalam kulkas. Selanjutnya kita bakal bikin agar-agar hijau. Nah, di sini aku pakai yang tanpa warna atau plain ya. Aku pakainya 2 bungkus makan dan dikasih tambah gula pasir 4 sendok makan dan sejumput garam. Nah, di video sebelumnya aku ada baca komentar teman-teman ada yang masih bingung tentang agar-agar plain itu yang gimana. Jadi kalau teman-teman menemukan agar-agar swallow yang tanpa ada tulisan warnanya, berarti dia plain ya teman-teman. Oke, karena di sini aku mau bikin yang warna hijau, jadi aku kasih tambah pewarna hijau. Dikasih secukupnya aja dan sesuai selera aja. Setelah itu tinggal kita masak sampai dia benar-benar mendidih. Oke, udah di 5 menit 29 detik. Teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar.
Nah, ini agar-agarnya udah matang, udah mendidih, langsung aja mau aku tuang ke dalam cetakan. Di sini aku pakai nampan stainless steel ya teman-teman. Jadi panas seperti ini aku berani untuk tuang. Kalau misalnya teman-teman menggunakan cetakan plastik, usahakan tunggu sampai hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Oke, sambil nunggu semua bahan agar-agarnya itu padat, sekarang kita prepare untuk perbuahannya. Untuk topping buahnya seperti biasa aku menggunakan nangka yang udah aku hilangin bijinya dan pakai alpukat. Untuk alpukatnya aku pakai alpukat mentega ya teman-teman. Nah, ini nangkanya udah aku hilangin untuk bijinya dan udah aku cuci bersih. Selanjutnya kita potong-potong kecil dadu seperti ini atau bisa juga dipotong memanjang tipis-tipis. Ini untuk nangkanya manis banget teman-teman. Untuk nangka di sini harganya itu per 250 gram itu 10.000 teman-teman. Dan di sini aku total pakainya itu ada 750 gram. Oke, ini udah selesai. Untuk nangkanya langsung dimasukin ke dalam kulkas biar tidak mudah berlendir. Lanjut kita kupas-kupas, belah untuk alpukatnya. Ini alpukatnya cantik banget. Aku beli di Mama Baim yang punya channel YouTube Mama Baim itu. Jadi tetangganya ada yang panen alpukat dan dijual, kebenaran banget. Aku dikabarin jadi aku beli aja. Nah, ini matangnya merata sempurna, matang semua ya teman-teman. Dan pas beli itu aku kondisinya mentah, aku biarin aja di atas tampah gitu di meja dapur, dia matang sendiri gitu. Selanjutnya ini aku mau rendam untuk biji selasi. Untuk penggunaan biji selasi di sini aku menggunakan 3 sendok makan biji selasi. Untuk rendaman biji selasi ini aku menggunakan air galon biasa, bukan yang panas ataupun yang hangat, jadi air biasa aja. Nanti dia juga bakal mekar dengan sendirinya. Oke, ini yang pertama bakal aku potong-potong dulu adalah cincau karena dia padatnya cepet banget kalau yang jelly seperti ini ya teman-teman. Nah, ini usahakan saat madetin semua bahan-bahan jangan dimasukin ke dalam kulkas. Jadi biarkan aja di suhu ruang. Kalau semisal teman-teman buru-buru nih makainya ya, kepengen dia supaya cepet dingin, lebih baik dikipas-kipasin aja, taruh di depan kipas angin, lalu bawahnya itu dikasih rendeman air. Jadi supaya cepet turun suhu panasnya. Asal jangan dimasukin ke kulkas. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau agar-agar masih panas atau hangat masuk ke dalam kulkas, nanti dia justru malah mudah berairnya. Oke, agar-agarnya udah selesai dipotong. Ini aku percepat juga aja. Untuk agar-agar yang hijaunya juga udah selesai ya teman-teman. Aku potong-potongnya seperti ini. Untuk motongnya ini aku agak perkecil karena kemarin aku sempat dapat komplainan, sebenarnya bukan komplain ya, masukan teman-teman dari tetangga aku, katanya untuk potongan agar-agarnya jangan gede-gede. Jadi ya udah aku kecilin sedikit. Selanjutnya ini untuk kelapa kawenya tinggal kita kerok-kerok aja seperti biasa, pakai kerokan yang biar mirip-mirip kayak kelapa ya. Jadi seperti ini aja teman-teman, dikerok-kerok, jangan tipis-tipis banget dan jangan juga ketebelan. Nah, untuk kelapanya sengaja aku menggunakan kelapa KW seperti ini ya, karena aku jualnya juga ekonomis di harga 10 ribuan aja. Kalau teman-teman kepengen jualannya yang lebih premium, bisa menggunakan kelapa muda asli atau kelapa degan seperti itu. Nanti untuk harga jualnya teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan modal yang sudah dikeluarkan. Oke, prepare kita udah selesai semua. Untuk iris-iris agar-agar, untuk kelapa KW dan juga untuk cincaunya udah beres semua ya teman-teman. Sekarang ini aku mau prepare untuk es batunya. Tadi aku sempat keluar dulu beli es batu. Jadi di dekat rumah aku itu ada pabrik pembuatan es batu seperti ini. Nah, jadi aku langsung beli es batu kristal. Per bungkus itu harganya Rp15.000. Tapi kali ini aku coba beli 10.000, ternyata boleh teman-teman. Karena kalau aku beli 15.000 itu selalu kebuang ya. Jadi lebihnya tuh masih banyak banget, dan ternyata beli 10.000 itu dibolehin. Ya udah aku beli 10.000 dan seperti biasa aku masukin ke dalam termos supaya tidak mudah berair. Karena kalau es kristal seperti ini menurut aku berairnya lumayan cepet ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk prepare yang lainnya, dan mohon maaf banget nih ya kalau di sini aku agak agak ngepot juga teman-teman, karena emang ngejar waktu ya kalau sambil jualan dan dibikin konten seperti ini.
Oke, sekarang kita bikin untuk kuah creamernya atau kuah creaminya. Aku udah siapin ada gula pasir 750 gram yang udah aku halusin. Cara halusinya teman-teman tinggal dipakein blender aja. Lanjut kita kasih creamer juga, totalnya sama dengan gula yaitu 750 gram. Untuk creamernya sendiri di sini aku menggunakan yang mereknya Javalen karena menurut aku Javalen itu rasanya enak banget. Dan 2 kaleng susu evaporasi yang kemasan besar dan 2 kaleng kental manis ini yang kaleng kecil ya teman-teman. Dan supaya creamernya ini bisa mengembang, jadi di sini aku mau campurin pakai es batu. Nah, pengganti susu cair atau UHT di sini aku pakai keju Speed 3D atau keju oles. Aku pakai 1 bungkus seperti ini dan ternyata rasanya menurut aku jauh lebih enak pakai keju ini, teman-teman. Teman-teman boleh cobain ya. Ini kita tanpa menggunakan susu cair sama sekali dan tidak ada tambahan air sedikit pun. Jadi nanti teman-teman untuk resepnya bisa dicek di kolom deskripsi aku bakalan tulis sedetail mungkin, dan untuk cara pembuatannya teman-teman bisa ditonton video aku ini. Nah, untuk bikin mengembang aku pakai mixer seperti ini. Sebelum kita nyalakan mixer, alangkah baiknya diaduk-aduk dulu ya supaya ntar tidak berterbang-terbangan ya tepung-tepung creamernya ini teman-teman. Oke, ini tuh sebetulnya asal mula resep baru ini muncul tuh karena aku kelupaan beli susu UHT. Dan pas aku lupa beli susu UHT, aku buka kulkas, aku lihat ada keju oles yang masih sisa gitu lah. Aku masih punya 2 bungkus. Dan ternyata pas aku cobain kok ternyata rasanya malah enak. Dan ditambah 2 bahan ini yang bikin kuah creamernya kita itu enak banget. Di sini aku pakai ada Le Amor atau pasta ya, perisa susu gitu teman-teman. Wangi banget, susunya berasa tanpa perlu menggunakan susu cair. Diganti pakai perisa susu ini aja udah berasa banget teman-teman. Aku pakai 2 sendok teh ya, dan lanjut di sini aku pakai zero bakar. Ini juga kayak perisa makanan gitu. Namanya zero bakar dari Tovieko gitu teman-teman. Ini yang bikin kuah kental untuk es tellernya itu bener-bener enak banget teman-teman, wajib cobain. Aku jamin beneran deh, kali ini aku beneran 100% aku jamin ini rasanya super enak banget. Tanpa menggunakan susu cair pun ini bisa kental seperti ini, bisa berasa susunya, dan yang pastinya creamer banget ya. Oke, ini udah selesai, udah kental seperti ini. Kalau udah dirasa lembut, halus seperti ini, teman-teman udah bisa dimatikan aja mixernya ya, dan tinggal diaduk rata. Kalau teman-teman kepengen dipakainya langsung, ini udah bisa ya, karena kan tadi kita menggunakan es batu. Kalau teman-teman kepengen dipakainya besok, ya udah dimasukin ke kulkas lagi aja. Dan sekalian di video kali ini aku juga mau jawab pertanyaan teman-teman soal kuah creaminya ini tahan berapa lama di suhu kulkas. Nah, karena kita menggunakan yang namanya susu evaporasi, jadi maksimal hanya tahan sampai 3 hari di suhu kulkas. Di suhu ruang ini cuma kuat 1 hari ya teman-teman. Kalau untuk teksturnya itu dia pasti bakalan jauh lebih cepat mencair ya kalau di suhu ruang biasa teman-teman. Kecuali kalau teman-teman jualan di pinggir jalan, creamernya kepengen tetap kental, jadi cara alternatifnya itu teman-teman bisa dikasih baskom yang isinya itu es batu yang dibungkus kertas aluminium foil seperti itu. Insya Allah nanti untuk kuah kentalnya itu dia tetap kental, tidak mudah mencair. Tips aku hanya seperti itu ya teman-teman. Karena kalau untuk dijual di pinggir jalan itu karena kita tidak menggunakan tepung maizena ya, jadi dia itu emang mudah mencairnya. Beda lagi kalau teman-teman bikin kuah creamernya atau kuah creaminya ini direbus pakai tepung maizena, kemungkinan dia bisa kentalnya itu jauh lebih lama gitu teman-teman. Oke ya, jadi kuat tahan di kulkas di suhu dingin hanya 3 hari aja. Karena susu evaporasi itu kalau udah dibuka, udah dicampur dengan bahan yang lainnya, dia memang tidak tahan lama. Oke, ini aku udah keluarin semua bahan-bahannya dan mesin cupnya juga udah lagi aku panasin. Di sini untuk cupnya aku beli online ya, beli yang tinggi slim seperti ini supaya nanti kelihatannya tuh langsing tapi isinya banyak. Dan di sini aku menggunakan cup yang ukuran 18 oz.
Oke, sekarang seperti biasa ini udah aku list semua, totalnya ada di 48 cup ya teman-teman untuk yang order. Tapi nanti kalau semisal masih ada lebihan, biasanya lebihannya itu aku jual. Dan ternyata ada lebihannya 3 porsi aja. Jadi untuk resep dan komposisi yang aku share di video ini kurang lebih bisa mendapatkan 50 sampai 55 cup ya teman-teman. Untuk isiannya sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Tips dari aku teman-teman kalau mau berjualan es teler seperti ini, menggunakan centong sayur yang bolong-bolong bawahnya. Jadi nanti untuk air yang ada di agar-agar itu tidak ikut ya teman-teman. Nah ini tinggal ditata aja, biasanya aku nata dulu semua, isiin 25 cup atau berapapun itu ya, semuatnya di meja dapur aku aja. Setelah itu baru aku kasih es batu, aku kasih kuah creaminya, baru nanti aku press kayak gitu ya teman-teman. Nah karena di sini untuk pesanannya ada yang diminta siang, ada yang diminta sore, jadi aku 2 kali kerja teman-teman. Nah cara masukin kuah kentalnya teman-teman, pas masukin dituang gitu cupnya sambil dipencet-pencet ya, supaya kuah kentalnya itu bisa turun ke bawah, karena dia kan super kental banget ya. Jadi kalau nggak kita paksain pencet cupnya itu dia nggak mau turun teman-teman. Oke, setelah dikasih kuah kental, kita kasih topping alpukat dan juga nangka. Selanjutnya dikasih biji selasih, kasih susu kental manis sedikit, baru bisa kita press. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemarin ada yang nulis di komentar es teler sebelumnya, kalau nggak punya cup sealer seperti ini bisa menggunakan tutup cup biasa atau tidak, bisa ya teman-teman. Tapi memang lebih safety pakai mesin press seperti ini. Kalau teman-teman belum ada ya udah beli tutup cup biasa aja. Nah di sini aku sebenarnya super ngepot banget ya teman-teman kerjanya, karena untuk DO atau nganter-nganter es teler ini tuh aku 3 kali balik. Soalnya kan aku nganter sendiri ya, suami kerja, jadi aku nganternya tuh semuatnya rinjing aku aja. Jadi kalau rinjing udah penuh aku muter dulu, nanti aku pulang lagi, aku bungkus press lagi, aku anter lagi ke orang-orang yang pesen kayak gitu teman-teman. Karena kalau bawanya kebanyakan itu khawatirnya dia pecah, karena sebelum-sebelumnya itu pernah ada yang pecah 2, 3 gitu. Jadi supaya tidak pecah dan kebuang sia-sia, lebih baik aku antisipasinya seperti itu aja. Nah, untuk topping nangkanya kemarin sempat ada yang tanya dikasihnya seberapa banyak. Jadi di sini aku kasih 1 sendok teh tapi munjung ya. Dan untuk alpukatnya sendiri kita kasih sesuai selera aja. Aku ngasihnya segini ya teman-teman. Dan 1 sendok makan biji selasih. Kita kasih tambah susu kental manis. Kenapa? Karena supaya nanti rasa manisnya itu tidak berkurang. Karena kuah kental atau creamer yang udah kita bikin itu biasanya kalau udah tercampur dengan es batu dia bakalan langsung mencair. Jadi supaya manisnya tetap stay, kita kasih tambah susu kental manis. Oke, kurang lebih seperti ini jualan es teler aku. Manis banget dipakein cup 18 ounce yang slim ini ya. Jadi kelihatan cantik gitu teman-teman. Nah di video es teler aku yang kedua ini gimana teman-teman, apakah udah ada niatan mau jualan es teler juga? Kalau yang di resep pertama kemarin teman-teman ada yang gagal, boleh banget dicoba resep yang kedua ini tanpa menggunakan susu UHT. Insya Allah ini rasanya jauh lebih enak teman-teman. Untuk harga jualnya teman-teman tinggal disesuaikan selera masing-masing aja, sesuaikan di daerah masing-masing juga. Kalau aku ini per porsi atau per 1 cup ini aku jual di harga 10 ribuan aja. Karena menurut aku dijual di harga 10 ribuan aja ini untungnya udah lumayan ya. Oke, di sini aku nyicil ya teman-teman. Jadi ini udah kloter pertama, aku ngider dulu, aku nganter. Dan itu untuk agar-agarnya udah aku tutup-tutupin dulu. Nanti setelah ini aku pulang lagi, aku bungkusin baru lagi dan aku anter lagi. Dan ini jangan lupa juga ya untuk kertas nama-namanya yang udah di list dibawa teman-teman, supaya nanti mempermudah. Dan biasanya aku menggunakan celemek seperti ini emang sengaja ya, bukan aku lupa, tapi memang aku sengaja pakai supaya gampang aja aku naruh duitnya itu kan di saku celemek ini ada gitu. Oke, ini aku udah selesai ya. Ini udah kloter yang ketiga teman-teman. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir.
Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Buat teman-teman yang lagi bingung mau usaha jualan apa, boleh banget ikut resep jualan aku ini juga. Insya Allah ini laris manis karena aku juga setiap PO alhamdulillah 50 cup habis terjual. Oke, sekarang aku mau DO dulu ya teman-teman. Aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.